Potensi alam Kabupaten Sorong sangat melimpah untuk dikembangkan dan dikelola menjadi bernilai ekonomis tinggi. Oleh masyarakat setempat mengetahui secara persis bahwa potensi yang ada harus dikelola baik untuk kemudian menunjang kebutuhan ekonomi. Salah satu bukti konkret bahwa hasil dari pengelolaan potensi itu kini sudah terlihat. Oleh pemerintah, melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 2 Sorong, memfasilitasi dan membantu masyarakat memproduksi hasil alam tersebut menjadi bernilai ekonomis tinggi dengan metode produksi modern. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 2 Sorong Melkianus mengatakan, produk lokal yang kini telah diproduksi secara baik merupakan sebuah inovasi baru untuk menjawab keterbatasan produksi sebelumnya. Karena sebelumnya masyarakat masih mengandalkan metode produksi tradisional untuk kebutuhan terbatas. Namun kini dengan sebuah gebrakan, inovasi ini dengan harapan bahwa produk lokal ini bisa mendapatkan pasar yang begitu besar di tingkat lokal maupun nasional. Produk lokal ini dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat tampil bagikan produk lain yang kini tersebar di pasaran. Satu hal yang patut dibanggakan adalah produk lokal ini telah melalui pengujian kelayakan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kemudian memperoleh predikat halal untuk siap dikonsumsi. Di sini melihat kami punya hasil hutan bukan kayu ya, yang kami sudah kemas dalam bentuk sebuah inovasi, di mana hasil hutan yang dulunya itu hanya diambil secara tradisional oleh masyarakat dan dikonsumsi. Nah sekarang kita sudah kemas dengan model inovasi. Jadi ini produk ini berasal dari suku Moy, di mana suku Moy memiliki kawasan hutan yang sangat luas, ya, dengan memiliki potensi-potensi yang sangat banyak. Yang sementara ini mereka hanya mengolah hasil hutan kayu karena itu gampang dieksploitasi dan itu dijual mendatangkan uang. Sedangkan hasil hutan bukan kayu ini dia sendiri tidak bisa mereka olah akan. Kalau kita melihat dari produk hasil hutan itu, baik hasil hutan bukan kayu, ada jasa lingkungan, keindahan alam. Nah ini disinilah potensi yang dikelola oleh KPH. Nah kebijakan terakhir ini KPH itu dirujuk sebagai papat yang dekat dengan hutan, tahu potensinya, tahu masyarakatnya miskin, masyarakat kaya, masyarakat pendapatannya ini. Itulah oleh sebab itu kami KPH hadir untuk membuat produk hasil hutan ini menjadi sebuah inovasi sehingga begini. Bapak sejauh ini kelompok pendampingnya sudah berapa ini? Kami sudah bentuk kelompok pendamping di beberapa kelompok KTU hutan, kelompok tani hutan. Berapa distrik ini Bapak? Itu ada di distrik Maudus, distrik Laili, distrik Wemak, Matbon. Ya. Dengan beberapa kampung-kampung yang kami rujukan sebagai daerah binaan kami. Berarti pendampingan dan pelatihan rutin ya Bapak? Kami memang sebetulnya mau rutin, tapi kami juga dari sisi penganggaran kan tidak memungkinkan untuk kami harus continue. Jadi kami harus sesuaikan dengan anggaran yang tersedia, baik yang dari pemerintah provinsi dan dari Kementerian Kehutanan sendiri melalui UPTD yang ada di daerah. Tapi pelatihan itu tetap ada? Pelatihan ada. Berapa banyak produk Pak yang sekarang sudah dihasilkan? Jadi produk yang sementara ini seperti yang kami tampilkan ada minyak lawan, itu dari Maudus, ada teh gaharu, ini dari Klaili, lalu ada saran semut dari Maudus. Itu yang madu apa madu? Oh itu madu, itu batu luban ya, batu luban. Jadi madu ini ada trigona, ada api sarana. Bapak pasarnya sudah sampai mana Pak? Untuk pasaran sementara ini kami masih di lokal ini, lewat kegiatan-kegiatan seperti ini kami menampilkan baik di Kabupaten Sorong ini, ada kami ke provinsi juga di Manokwari kami menampilkan setiap kegiatan. Kami membawa produk ini. Kami sudah memiliki izin ya, baik dari ada beberapa yang terutama yang obat luar ya,
Itu harus dari apa ya? BP POM. Kami sudah punya BP. Yang untuk dikonsumsi itu kami sudah punya izin halal dari itu ya. Jadi kami ini akan menjadi fasilitator ini sehingga barang-barang ini akan kami berikan kepada masyarakatnya untuk masyarakat sendiri yang akan kelola. Begitu. Jadi yang kami tampilkan ini sehingga ini mereka ini punya masyarakat melakukan MUBES ini, mereka melihat ini ternyata ini kan hasilnya dari kami di daerah ini. Jadi mereka itu kami mau mengharapkan bahwa ada pengusaha Oromoy yang harus mengusahakan barang-barang ini. Ya. Siap. Jadi begitu. Bapak ini kalau program ini namanya program apa nih katanya? Kita ini program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Masuk dalam program Ya, pemberdayaan. pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga masyarakat tetap punya ekonomi naik, sehingga dia tidak macam-macam. Dia tetap jaga dia alam. Ya, jaga alam itu lestari, sehingga terwujud rakyat sejahtera, Mandiri. hutan lestari. Itu. Oke. Jadi, Untuk potensi bahan bakunya sendiri Pak, apakah berbeda dari masing-masing distrik? oh tidak berbeda karena ini potensi itu kan sesuai dengan ekologi alamnya. Kalau namanya sarang semut ya sarang semut jenis ini pasti ada di sini. Semua wilayah. Kita ada kalau kayak madu api serana pasti ada di mana atau trigona untuk penyebarannya yang kita lihat. Kesulitan yang dialami selama ini apa Pak? Oh kesulitannya terlalu banyak ya. Terlalu banyak Salah bahan satunya itu adalah sumber dana itu karena kita bicara kan begini ya kalau kita bicara dari pandangan ekonomi ya kan itu namanya faktor